Sadarkah kamu bahwa kebangkitan Nusantara sedang terjadi? Ataukah kamu sudah bisa merasakannya bahwa Nusantara yang selama ini tertidur dan terpuruk sedang bangkit menuju era keemasannya? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebangkitan Nusantara itu? Ini maksudnya adalah kebangkitan Indonesia yang selama ini terpinggirkan, terpuruk, kerap menjadi keset bagi bangsa lain, kerap terkalahkan oleh budaya dan paham dari bangsa lain, yang kehilangan jati dirinya, yang tertidur pula selama ratusan tahun, kini mulai bangun dari tidur panjangnya dan mulai bangkit untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah bangsa ecek-ecek yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Indonesia atau Nusantara adalah bangsa besar yang sedang tertidur. Jika selama ini kita lupa pada jati diri kita sendiri, maka di saat-saat inilah kita sedang disadarkan untuk melek, untuk bangun dari tidur panjang, dan mengatakan kepada dunia bahwa kita bukanlah bangsa yang terpinggirkan. Kita punya ideologi sendiri, punya jati diri sendiri, dan kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kebangkitan Nusantara ini sudah lama diramalkan dalam karya-karya sastra kuno. Di antaranya adalah Serat Jangka Sabdopalon atau yang lebih terkenal sebagai Sabdopalon Nagih Janji, Serat Darmo Gandul, Serat Mahameru Kuno, dan Serat Jangka Jayabaya. Diungkapkan dalam serat-serat kuno tersebut, sejak punahnya kerajaan Majapahit, maka Nusantara akan mengalami kemunduran. Nusantara akan kehilangan jati dirinya. Nusantara akan terus menjadi bangsa yang dijajah dan diliputi oleh beragam konflik. Kelak 500 tahun kemudian, jati diri Nusantara akan kembali dan Nusantara akan bangkit kembali menjadi mercusuar dunia, dan seluruh dunia akan dibuat terpukau oleh kemilau kejayaan Nusantara. Setidaknya begitulah yang diungkapkan oleh Sabdopalon, sang pamomong gaib tanah Jawa, yang tertulis dalam serat-serat tersebut. Jika dihitung berdasarkan tahunnya, maka 500 tahun kemudian, era di mana kebangkitan Nusantara terjadi sudah jatuh pada tahun-tahun ini. Sudah jatuh pada generasi kita. Makanya, jika kalian merasakan perubahan drastis, baik dalam hal pengetahuan, spiritual, dan pemahaman dalam beragama dan berhubungan dengan sesama manusia, ini tidaklah mengherankan. Karena menurut apa yang diramalkan oleh leluhur-leluhur Nusantara, kebangkitan Nusantara sudah dimulai pada generasi kita. Dan kebangkitan ini memiliki banyak tanda. Apa sajakah tanda itu? Yang pertama, muncul pemimpin dari pinggiran kali Solo. Dalam Serat Mahameru Kuno tertulis ramalan Sabdopalon Nagih Janji sebagai berikut. Suatu ketika akan datang seorang pemimpin dari pinggiran kali Solo dan bakal mampu mewujudkan impian anak cucuku. Pemimpin itu memberikan hak-hakku yang sebelumnya direbut bangsa keturunan Kurawa. Dan di tempat yang barulah seluruh dunia akan dibuat silau dengan cahaya Nusantara. Selama ini, Indonesia sudah dipimpin oleh 7 orang presiden. Namun hanya ada satu presiden yang berasal dari daerah yang pinggirnya dilewati oleh Kali Solo. Ini bisa ditafsirkan sebagai Sungai Bengawan Solo, yakni kota Solo itu sendiri. Siapakah presiden ini? Sudah pasti kalian tahu semua dong, yakni Bapak Joko Widodo yang dulu pernah menjabat sebagai wali kota Solo selama 2 periode. Jokowi juga ternyata dilahirkan di Solo, sedangkan presiden-presiden lain dilahirkan dan berasal dari kota lain. Soekarno dilahirkan di Surabaya, Soeharto dilahirkan di Yogyakarta, B.J. Habibie dilahirkan di Sulawesi, Megawati dilahirkan di Yogyakarta, Gus Dur dilahirkan di Jombang, dan SBY dilahirkan di Pacitan. Hanya Jokowilah yang persis dilahirkan di Solo, kota yang dilewati Kali Solo di pinggirannya. Ini sesuai dengan naskah Serat Mahameru. Yang kedua, meletusnya Gunung Merapi setelah 500 tahun kejatuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki 2 versi tahun kejatuhan, namun jika dilihat dari naskah Darmo Gandul, Majapahit runtuh pada tahun 1478. Dalam naskah ini juga dikisahkan 500 tahun kemudian Sabdopalon akan kembali untuk mengembalikan kejayaan Nusantara dan membangkitkan ajaran leluhur Nusantara. Kembalinya Sabdopalon ditandai dengan meletusnya Gunung Merapi dan laharnya nanti mengalir ke arah barat daya. Dalam Serat Darmo Gandul juga tertulis perjanjian Sabdopalon dengan raja terakhir Majapahit yang bernama Prabu Brawijaya kelima. Di situ tertulis bahwa
masa kejatuhan Nusantara hanya berusia 500 tahun dan 4 zaman, di mana di masa ini Nusantara mulai jatuh kepada kekuasaan kerajaan Islam dan mulai mengalami kemunduran dari beragam sisi. Hitungan zaman atau masa paling dekat dalam sistem kalender Jawa adalah Sewindu atau 8 tahun. Jika demikian, 4 zaman yang dimaksud adalah 32 tahun. Jika ditilik dari tahun kejatuhan kerajaan Majapahit, maka 500 tahun dan 4 zaman itu perhitungannya adalah tahun 1478 ditambah 500 tahun ditambah 32 tahun sama dengan tahun 2010. Ini adalah tahun terakhir kali Gunung Merapi meletus dan beritanya menghebohkan jagat pertelevisian Nusantara selama berminggu-minggu. Yang ketiga, ditegakkannya kembali agama Budi. Dalam naskah Jangka Sabdo Palon ataupun ramalan-ramalan Sabdo Palon Nagih Janji yang tertulis di serat-serat lain, disebutkan bahwa setelah 500 tahun terhitung dari kejatuhan Majapahit, maka Sabdo Palon akan kembali ke Nusantara dan mengembalikan agama Budi ke masyarakat. Sabdo Palon juga memberi pertanda jika Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya, kemudian bau laharnya sangat tidak sedap, serta laharnya mengalir ke arah barat daya. Maka itulah pertanda bahwa agama Budi sudah kembali ditegakkan di tanah Nusantara. Dalam naskah Darmo Gandul terdapat penjelasan lumayan lengkap mengenai pengertian agama Budi ini. Dalam Darmo Gandul, Sabdo Palon menjelaskan bahwa agama Budi ini merupakan ajaran Budi yang menjadi inti ajaran agama Siwa Buddha yang dulu menjadi agama resmi Majapahit. Inti ajaran Budi adalah bahwa setiap manusia sudah dibekali Tuhan sebuah roh ilapi atau ruh ilahiyah yang menjadi inti manusia, yang menjadi nyawa manusia, yang menjadikan manusia bisa hidup. Ruh ilapi ini adalah perangkat rohani yang berasal dari percikan cahaya Tuhan, yang mengandung pesan dari Tuhan, yang mengandung pemikiran Tuhan, dan juga memiliki energi dari Tuhan. Selama manusia memegang teguh apapun titah dari ruh ilapi ini, maka sama saja manusia telah berada di jalan Tuhan yang benar. Sejatinya, Tuhan selalu memberikan pesan kepada manusia agar manusia bisa hidup sesuai dengan titahnya. Pesan inilah yang berada di dalam ruh ilapi manusia, yang oleh tasawuf Islam disebut sebagai Roh Qudsi atau Nur Muhammad, oleh umat Kristen disebut sebagai Roh Kudus, oleh umat Hindu disebut sebagai Atman, oleh umat Buddha disebut sebagai Bodhicitta atau kesadaran, dan oleh orang Kejawen disebut sebagai Yitma atau diri sejati. Inilah bagian dari manusia yang murni dari sang sumber kehidupan. Jika manusia mengenali ruhnya, maka dia mengenali jati dirinya. Definisi ini juga selaras dengan ajaran kesadaran murni yang kini populer dalam budaya spiritual di barat. Dalam konteks kesadaran murni, ruh ilapi ini disebut sebagai higher self, the light atau inner self. Pesan yang berasal dari ruh ilapi adalah pesan dari Tuhan langsung yang berisi kecerdasan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Bahasa Indonesia memiliki konteks kata nurani yang definisinya paling mirip dengan konteks ruh ilapi ini. Dari sinilah muncul budi pekerti luhur untuk kehidupan manusia. Karena itu, salah seorang budayawan Indonesia, yakni Sujiwo Tejo, pernah berkata di salah satu program televisi bahwa ketika agama Budi nanti kembali, bukan berarti akan memusnahkan agama-agama lama yang sudah ada di Indonesia, melainkan tetap pada agama masing-masing, namun lebih mengedepankan pada budi pekerti yang luhur dan etika yang baik. Budi pekerti yang luhur ini dilahirkan dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Coba deh, jika kalian rajin mendengarkan suara dari dalam hati nurani kalian masing-masing, pasti pertimbangan-pertimbangan yang muncul adalah bijaksana semua. Betul apa benar? Inilah pertanda jika agama Budi telah kembali kepada kehidupan manusia, yakni ketika manusia telah kembali berpegang teguh pada hati nurani masing-masing, alias berpegang teguh pada percikan cahaya Tuhan di dalam diri masing-masing. Yang keempat, berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Dewata. Dalam serat Marhameru kuno, selain menyebutkan munculnya seorang pemimpin dari pinggiran Kali Solo sebagai pertanda kebangkitan Nusantara, juga disebutkan pertanda lain yang sangat pas dengan kejadian di Indonesia akhir-akhir ini, yakni berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Bali atau Pulau Dewata, dan ini tertulis jelas dalam serat tersebut sebagai berikut. Ingat, berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Mahadewa akan mengawali tonggak dunia Nuswantara telah lahir kembali. Pulau Mahadewa ini banyak ditafsirkan sebagai Pulau Bali karena julukan Pulau Bali memang Pulau Dewata.
Patung Garuda Wisnu Kencana sendiri selesai dibangun pada tahun 2018, tepat saat pemerintahan Joko Widodo. Kebetulan, atau memang sudah takdir dari Sang Hyang Widi? Yang kelima, dibubarkannya HTI dan FPI sebagai penanda pemberantasan terhadap ideologi asing. Sebagai negara yang memiliki potensi dan sumber daya alam berlimpah, bukan rahasia umum lagi jika Indonesia menjadi incaran banyak bangsa asing. Penjajahan memang sudah ditiadakan sejak Perang Dunia Kedua berakhir, namun ada 1001 cara bagi bangsa asing dan elit-elit kapitalis asing untuk menguasai Indonesia. Jika tidak bisa menjajah Indonesia langsung, maka kuasailah perpolitikan di Indonesia dan rusaklah masyarakatnya dari dalam. Salah satu metode penguasaan ini adalah dengan memasukkan ideologi asing ke dalam Indonesia. Ideologi khilafah kebetulan menjadi ideologi senjata yang coba dimasukkan ke dalam perpolitikan Indonesia. Kenapa khilafah yang dimasukkan ke sini? Karena mayoritas masyarakat Indonesia itu menganut agama Islam, sehingga umat agama Islamlah yang dikacaukan. Karena Islam di sini memegang suara mayoritas, ideologi khilafah inilah yang banyak masuk ke Indonesia. Ada yang bilang mulai masif masuk sejak era reformasi. Ada yang bilang sejak era SBY menjabat, di mana saat itu SBY melakukan pembiaran terhadap gerakan-gerakan Islamis radikal dan pengusung ideologi khilafah. Ketika Joko Widodo menjabat sebagai presiden, radikalisme agama Islam dan sikap intoleran ini semakin meningkat. Ini adalah buah dari pembiaran era-era presiden sebelumnya yang tidak sempat atau tidak mau melakukan pengekangan atau pembersihan terhadap kelompok-kelompok garis keras yang mencoba mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Karena itu, di era kepresidenan Jokowi, dua ormas yang terbukti mengusung ideologi khilafah dibubarkan tanpa persidangan. HTI yang jelas-jelas ingin mengganti ideologi pemerintahan Indonesia dengan khilafah dibubarkan pada tahun 2017. Sedangkan FPI yang terbukti berbaiat kepada ISIS, yakni organisasi terorisme di Irak dan Suriah yang juga mengusung konsep khilafah, akhirnya dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2020 kemarin. Tidak hanya itu, sejumlah rekening FPI juga dibekukan oleh pemerintah, sehingga aliran dana kepada kelompok radikal ini jadi tersumbat. Para pengusung radikalisme dan khilafah jadi kehilangan ruang gerak mereka. Yang keenam, naiknya Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Setelah sekian tahun Indonesia dicekam dalam perkembangan radikalisme agama yang mengancam kebebasan dan kebinekaan, akhirnya muncul secercah harapan baru dengan diangkatnya Gus Yakut Kholil Qomas sebagai Menteri Agama yang baru pada akhir 2020 yang lalu. Gus Yakut yang juga mantan ketum GP Ansor dianggap mampu memberikan harapan untuk kebebasan beragama dan kepercayaan yang beragam di Indonesia. GP Ansor sendiri sudah lama terkenal sebagai ormas bentukan NU yang terkenal berperan aktif dalam menjaga keberagaman di Indonesia. Gus Yakut sendiri pernah berkata bahwa ia akan menjadikan agama di Indonesia sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Agama seharusnya kembali kepada marwahnya, yakni sebagai ageman atau baju yang mempercantik perilaku manusia, yang menginspirasi manusia untuk berkembang ke arah kebaikan, bukan menjadi kendaraan politik yang berkedok aspirasi masyarakat, seperti yang terjadi saat ini. Dengan naiknya Gus Yakut sebagai Menteri Agama yang baru, diharapkan keberagaman Indonesia kembali terjaga. Agama kembali pada fungsinya tanpa harus menjadi alat politik. Dan ini bisa jadi juga menjadi pertanda dalam kembalinya ajaran budi ke masyarakat. Yang ketujuh, mulai bangkitnya ajaran leluhur. Ajaran leluhur ini tidak hanya sebatas pada ajaran spiritual saja, melainkan juga budaya dan filosofinya. Jika kalian lihat di sekitar kalian mulai banyak bermunculan anak muda yang mulai berani menampilkan adat dan budaya daerahnya ke sosial media, mulai banyak anak muda yang kembali menerapkan filosofi-filosofi leluhur dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka ini adalah bagian dari bangkitnya kembali ajaran leluhur. Dalam hal spiritual pun, leluhur Nusantara sudah mengajarkan hal yang esensial, mulai dari kesadaran ruhani yang terwakili dalam frase-frase seperti Yitma, Ingsun, Diri Sejati, Guru Sejati, Ruh Ilapi, maupun sederet ritual untuk membangkitkan keterhubungan manusia dengan sisi rohani mereka seperti meditasi, penyelarasan sedulur papat limo pancer, dan masih banyak lagi, sesuai dengan yang diajarkan oleh leluhur di masing-masing daerah. Budaya-budaya seperti ini ke depan akan semakin banyak bermunculan dan mulai diminati anak-anak muda lagi.
Yang kedelapan, bangkitnya spiritualitas Nusantara. Spiritualitas Nusantara sebenarnya berbasis pada ajaran Budi, seperti yang dijanjikan oleh Sabdo Palon, yakni keterhubungan manusia dengan sisi rohani di dalam dirinya, yang kalau dalam tasawuf Islam disebut sebagai Roh Qudsi atau Nur Muhammad, dalam Kristen disebut sebagai Roh Kudus, dalam Hindu disebut sebagai Atman, dan Buddha menyebutnya sebagai Bodhicitta. Ajaran spiritual lokal di Nusantara pun juga mengajarkan hal yang sama. Jika di ajaran Jawa kuno, sisi rohani manusia disebut sebagai Yitma atau guru sejati, kalau di daerah kalian disebut sebagai apa? Yang kesembilan, makin banyak orang yang berani menentang ideologi asing. Baru-baru ini, dalam videonya, Jokowi sempat mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan masuknya ideologi transnasional yang masif menjangkiti Indonesia selama masa pandemi. Namun di satu sisi, juga mulai banyak orang-orang Indonesia yang mulai tersadar dan ikut menghalau ideologi asing ini dengan berbagai cara. Entah dengan memberikan pencerahan melalui konten-konten di media sosial, memberikan pemahaman kepada keluarga dan kerabat terdekat yang mulai terpapar radikalisme, atau memberikan pemaparan dalam ceramah-ceramah agama, seperti yang dilakukan oleh banyak ulama-ulama NU akhir-akhir ini. Kiai Haji Said Akil Siroj, Dr. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, dan Buya Arazi Hashim adalah contoh beberapa pemuka agama nasionalis yang akhir-akhir ini sibuk berdakwah menghalau ideologi asing tersebut di atas mimbar. Yang ke-10, kesadaran bahwa agama adalah urusan pribadi yang tidak bisa dipaksakan mulai muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan beragama seolah menjadi sesuatu yang sulit dipraktekkan di Indonesia. Memang sih tidak ada bentuk pemaksaan agama secara terang-terangan. Namun, yang sering terjadi adalah kita masih sering mempertentangkan agama seseorang, keyakinan seseorang, mazhab seseorang, dan aliran yang dipilih seseorang, terutama jika seseorang tersebut adalah public figure atau mau mengisi posisi atau jabatan tertentu. Masalah mau menjadi pemimpin daerah atau mau jadi Kapolri saja, kita masih ribut loh soal agamanya apa. Padahal inti dari setiap agama itu sama, yakni mengajarkan manusia untuk bisa mengenal Tuhan dan berkelakuan baik di dunia. Seiring dengan bangkitnya spiritualitas di Nusantara, makin banyak orang yang mulai memahami bahwa agama ternyata adalah urusan personal masing-masing orang yang seharusnya tidak dipaksakan. Tuhan itu ibarat langit, dan agama ibarat jendela di rumah kita yang kita gunakan untuk melihat langit. Berbeda bentuk jendela akan menampilkan pemandangan langit yang berbeda pula. Namun sejatinya, langit itu hanyalah satu. Jendela yang berbeda menyebabkan sudut pandang yang berbeda pula. Begitulah agama itu. Agama itu berbeda dan memiliki metode sendiri dalam mengenali Tuhan. Namun sejatinya semuanya sama karena sama-sama melihat Tuhan yang satu. Jika sudah sadar tentang hal ini, maka ke depan agama tak lagi menjadi sesuatu yang dipaksakan. Ke depan akan semakin sedikit orang yang ngotot bahwa agama X adalah yang paling benar. Namun semakin ke depan, semakin banyak orang yang sadar bahwa semua agama walaupun berbeda tapi memiliki inti yang sama. Yang ke-11, anggota Polri wajib membaca Kitab Kuning. Tahun ini, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo diangkat menjadi Kapolri. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah mewajibkan seluruh anggota Polri yang beragama Islam untuk mengaji Kitab Kuning. Ini dalam rangka untuk memberantas radikalisme yang sudah terlanjur merasuki tubuh Polri itu sendiri. Kitab Kuning sendiri adalah kitab yang menjadi pedoman ajar di pondok pesantren NU, di mana kitab ini mengajarkan inti beragama Islam yang lebih moderat dan ditulis oleh ulama-ulama salaf di abad ke-10 sampai ke-15 Masehi yang terbebas dari kepentingan politik dan perebutan kekuasaan. Dengan mempelajari Kitab Kuning, diharapkan anggota Polri mendapatkan pemahaman agama Islam yang bebas dari radikalisme. Kitab Kuning juga mengajarkan politik atau siasah. Namun, sistem politik yang diajarkan lebih mengarah kepada bagaimana mengkondisikan dan memastikan suatu kekuasaan benar-benar melayani rakyat dan demi keadilan sosial, bukannya berbasis pada kepentingan suatu kelompok tertentu seperti ideologi khilafah yang berkali-kali coba dimasukkan ke dalam Indonesia. Yang ke-12, sertifikasi ulama.
Sudah jadi rahasia umum kalau banyak sekali penceramah agama yang lebih banyak menebarkan kebencian dan permusuhan daripada mengajarkan kebaikan dalam ceramahnya. Karena itu, mulai 2021 ini, MUI yang bersamaan dengan masa jabatan Menteri Agama yang baru, yakni Gus Yakut, mulai melakukan sertifikasi terhadap ulama-ulama di Indonesia. Ini tentu saja dalam rangka mengontrol penceramah agama, agar ceramah yang disampaikan ke masyarakat benar-benar ceramah yang baik dan berkualitas, bukan ceramah yang bersifat provokatif dan menebarkan kebencian. Yang ke-13, pembersihan radikalisme di tubuh ASN melalui tes wawasan kebangsaan. Ingat tes wawasan kebangsaan yang sempat heboh di KPK beberapa hari yang lalu? Akibat tes ini, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos, dan 51 diantaranya dinyatakan dipecat, karena terbukti lebih condong ke ideologi asing ketimbang nasionalisme. Tes ini memang tes wajib yang harus dilalui ASN atau aparatur sipil negara. Sudah bukan rahasia lagi kalau radikalisme agama juga sudah menyusupi tubuh ASN. Padahal ASN harusnya menjadi pegawai yang setia kepada negara, bukannya merongrong negara dari dalam dengan mencintai ideologi asing. Karena itu, tes wawasan kebangsaan menjadi wajib dijalankan untuk menyortir anggota mana yang benar-benar setia bekerja kepada negara dengan anggota mana yang cuma mau merusak negara dari dalam saja melalui paham-paham ideologi asing yang dianut. Hebohnya tes wawasan kebangsaan di KPK kemarin menyadarkan kita bahwa pembersihan sedang dilakukan secara aktif oleh pemerintah. Tidak menutup kemungkinan, ke depan akan lebih banyak lagi pembersihan yang dilakukan dengan beragam metode yang disusun oleh pemerintah. Yang ke-14, peninggalan sejarah yang terkubur kini banyak muncul ke permukaan Indonesia. Indonesia menyimpan sejuta misteri dari sejarah masa lalu yang tidak banyak terungkap. Literatur sejarah kita tidak banyak karena banyak peninggalannya yang juga hilang. Kini peninggalan-peninggalan itu mulai banyak muncul lagi ke permukaan. Jika dilihat dari segi spiritual, ini merupakan janji leluhur kepada generasi Nusantara juga. Nanti, 500 tahun setelah jatuhnya Majapahit, akan muncul kembali peninggalan kejayaan Nusantara masa lalu ke permukaan bumi. Ini bertujuan agar generasi kita bisa menelitinya, sehingga ketahuanlah bagaimana sejarah Nusantara yang sebenarnya di masa lalu. Dengan memahami sejarah Nusantara, maka Indonesia akan selangkah lebih maju lagi dalam memahami jati dirinya. 15. Kesadaran penduduk terus naik. Kesadaran yang dimaksud di sini mencakup kesadaran dalam berbagai hal, baik dari segi rohani, sosial, dan masih banyak lagi. Terlebih dalam hal spiritual. Daripada mempertentangkan perbedaan agama dan ritual, manusia lebih suka melihat kesamaan dari setiap agama yang mengajarkan pada moralitas yang baik dan ketuhanan. Daripada mengklaim dan sibuk mendoktrin sana-sini kalau agamanya sendiri adalah paling benar, manusia memilih untuk sibuk berintrospeksi diri, memperbaiki sikap, dan menambah kemampuan diri demi kebaikan hidup. Sekarang, mungkin orang-orang yang seperti ini masih sedikit jumlahnya, karena ini adalah masa transisi. Namun ke depan, akan lebih banyak lagi orang-orang yang mengalami peningkatan kesadaran spiritual. Alih-alih menciptakan pertengkaran atas nama agama, manusia lebih suka menggunakan agama sebagai sesuatu yang personal dan dijadikan media untuk pengembangan diri. Tak masalah apapun agama yang dianut, karena sejatinya agama adalah kendaraan manusia untuk menata kehidupan dan mengenal Tuhan. Ibarat mau melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, manusia bebas kok mau memilih naik apa. Mau naik kereta api, nyetir mobil sendiri, naik bis, naik pesawat, semuanya tetap sampai pada tujuan yang sama, hanya bentuk kendaraan dan pengalamannya saja yang berbeda-beda. Seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual manusia, agama menjadi semakin tidak laku lagi digunakan sebagai kendaraan politik untuk memenangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual manusia, kecerdasan manusia juga bertambah. Manusia jadi bisa melihat apa yang tak terlihat. Manusia tak mudah lagi diprovokasi. Manusia tak lagi mudah dimanipulasi. Perang atas nama agama, politik atas nama agama, politik identitas, lama-kelamaan tidak akan laku lagi. Kecerdasan dan kebijaksanaan manusia lama-kelamaan bertambah. Kemudian manusia mulai menemukan jati dirinya masing-masing. Mereka mulai hidup sesuai blueprint masing-masing. Dan pada akhirnya Nusantara dipenuhi oleh kehidupan yang penuh harmoni, adil, dan makmur.
Jika ini sudah tercapai, maka kejayaan Nusantara akan kembali. Maka, tergenapilah janji Sabdo Palon bahwa seluruh dunia akan dibuat terpukau dengan kemilau kejayaan Nusantara. Nusantara Jaya Jayanti.